Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ainun Azizah dari program studi pendidikan ekonomi malam A dengan nomor NIM 18721501147. Di sini saya akan menjelaskan tentang penyusutan. Pengertian penyusutan atau depresi yaitu berkurangnya nilai ekonomi suatu aktiva. Berkurangnya nilai biasanya disebabkan karena aus dipakai atau umur manfaatnya. Agar perusahaan bisa tumbuh berkembang secara seimbang, maka salah satu perusahaan tersebut perlu mengetahui atau memperkirakan penyusutan aktiva secara baik dan tepat hingga bisa menggunakan hasil-hasil perkiraan ini sebagai dasar tidak lanjut operasional. Kemudian ada juga cara menghitung besar penyusutan. Objek penyusutan aktiva perusahaan hanyalah pada aktiva tetap berwujud. Misalnya pada mesin produksi, penyusutan pada kendaraan operasional, dan penyusutan aktiva tetap berwujud lainnya. Metode untuk menentukan besarnya penyusutan yaitu yang pertama, metode jumlah bilangan tahun. Kemudian yang kedua, metode garis lurus atau metode presentasi tetap dari harga pembelian. Yang ketiga, metode satuan jasa kerja aktiva. Kemudian yang keempat, metode presentasi tetap dari nilai buku atau metode saldo menurun. Kemudian yang kelima yaitu metode satuan hasil produksi atau metode unit produksi. Nah, kita akan bahas metode garis lurus. Metode garis lurus atau metode presentasi tetap dari harga pembelian berdasarkan metode garis lurus, besarnya beban penyusutan tiap tahun yaitu tetap dengan rumus penyusutan seperti ini. D sama dengan A dikurang S per N. Untuk mencari besarnya R bisa dicari dengan rumus R sama dengan D per A dikali 100. Keterangannya, A itu biaya perolehan aktiva, yaitu besarnya biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk memperoleh aktiva sampai aktiva itu siap dioperasikan. Kemudian S yaitu perkiraan nilai sisa aktiva, yaitu nilai taksir yang mungkin dapat diperoleh melalui aktiva yang sudah lewat masa pemakaiannya. Kemudian D itu beban penyusutan tiap periode. Kemudian R itu tingkat penyusutan atau persentasi penyusutan. Nah, N yaitu umur manfaat atau umur ekonomis aktiva dalam tahun. Nah, penerapan metode ini pada perusahaan dilandasi pada beberapa tahapan. Ada 3 anggapan yang memastikan perusahaan menetapkan metode ini, yaitu yang pertama, biaya yang muncul tidak dipengaruhi oleh produktivitas atau penyimpangan efisiensi. Kemudian yang kedua, adanya biaya pemeliharaan dan perbaikan untuk setiap masa periode dengan jumlah relatif stabil. Nah, yang ketiga, kegunaan ekonomis dari aktiva menurun merupakan proporsional setiap periode. Nah, kita akan bahas yang terakhir ini, aktiva tetap. Pada periode garis lurus, adanya penyusutan merupakan biaya yang sama atau tetap setiap periode berjalan. Metode ini sangat cocok dipakai untuk menghitung jenis aktiva tetap yang dipengaruhi perjalanan waktu atau bukan dipengaruhi oleh tingkat pemakaian. Aktiva tetap adalah aktiva yang dimiliki perusahaan yang diperoleh dalam bentuk siap pakai atau dibangun terlebih dahulu, sifatnya permanen dan dipakai dalam kegiatan normal perusahaan untuk jangka panjang serta mempunyai nilai yang cukup material. Dengan begitu, nilai aktiva tetap ini nilainya akan berkurang dari tahun ke tahun jika telah digunakan karena adanya penyusutan. Untuk mengetahui besarnya penyusutan atau depresiasi suatu aktiva,
ada beberapa metode. Dua metode penyusutan yang umum dipakai oleh para perusahaan distribusi yaitu metode garis lurus dan saldo menurun. Contoh dari aktiva tetap ini yaitu berupa penyusutan gedung, peralatan kantor, dan lain sebagainya. Ada juga rumus jumlah penyusutan tahunan, yaitu rumusnya depresiasi sama dengan HP dikurang NS per N. Keterangannya, HP adalah harga perolehan, sedangkan NA adalah nilai SIA, kemudian N adalah taksir umum kegunaan. Nah, ada juga contoh soal penyusutan. Nah, contoh soal 1 nih ya. Sebuah aktiva dengan biaya perolehan sebesar 14 juta rupiah, diperkirakan aktiva itu bisa dimanfaatkan selama 6 tahun dengan taksiran nilai yang sisanya itu 2 juta rupiah. Tentukan besarnya beban penyusutan tiap tahun dan persentase penyusutan per tahun. Nah, diketahui yaitu A sama dengan 14 juta rupiah dan S sama dengan 2 juta rupiah, kemudian N sama dengan 6 tahun waktunya. Nah, memakai metode garis lurus cara perhitungannya yaitu D sama dengan A dikurang S per N. Jadi 14 juta rupiah dikurang 2 juta rupiah kemudian dibagi 6. Hasilnya 12 juta rupiah dibagi 6 sama dengan 2 juta. Maka besar penyusutan dari tiap tahun yaitu 2 juta rupiah. Kemudian mencari besaran R-nya itu dengan rumus D dibagi A dikali 100%, yaitu 2 juta dibagi 14 juta dikali 100%, dan hasilnya adalah 14%. Maka besarnya persentase penyusutan tiap tahun adalah 14%. Nah, gitu caranya. Nah, kemudian ada juga contoh soal yang kedua nih. Dibeli sebuah bangunan dengan harga beli sebesar 2,4 miliar dengan masa manfaat selama 20 tahun. Hitunglah besar penyusutan per bulan. Nah, ini ditanya per bulan. Jadi rumusnya itu harga beli sama dengan 2,4 miliar, kemudian umur ekonomisnya 20 tahun atau dijadikan bulan jadi 240 bulan, dan rumusnya itu harga beli dibagi umur ekonomis. Nah, harga belinya itu kan tadi 2,4 miliar dibagi 240 bulan. 2 tahun itu sama dengan 240 bulan ya. Nah, dibagi tuh 2,4 miliar sama 240 bulan ya, dibagi dan ketemu hasilnya yaitu 10 juta rupiah. Nah, sekian penjelasan dari saya. Bila ada salah kata mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.